Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haura Nafisah dari kelas 1A D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan pada manusia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang arti dari sistem pernapasan manusia. Sistem menurut Wikipedia adalah suatu kesatuan yang ditandai dengan adanya elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pernapasan adalah proses masuk keluarnya udara ke dalam dan keluar paru-paru. Jadi, sistem pernapasan adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas ke dalam dan keluar paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan urutan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, organ rongga hidung. Hidung adalah alat pernapasan pertama yang ada pada sistem pernapasan manusia. Fungsinya yang pertama, bekerja sebagai saluran udara pernapasan manusia. Yang kedua, sebagai penyaring udara yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. Yang ketiga, menghangatkan udara yang masuk. Dan yang keempat, membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara. Organ selanjutnya adalah faring. Faring disebut juga tenggorokan. Biasanya memiliki panjang sekitar 12-15 cm. Di dalam faring terdapat 3 bagian. Bagian yang paling atas disebut nasofaring, bagian yang di tengah disebut orofaring, dan bagian yang paling akhir disebut hipofaring. Faring berperan penting dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, bahkan dalam proses berbicara. Fungsi faring sebagai penyaring udara, pengatur tekanan, dan dapat mengatur kelembaban udara yang masuk. Organ selanjutnya adalah laring. Laring merupakan saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut juga sebagai kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Di bawah organ laring terdapat organ trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium berselia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Di bawah organ trakea terdapat bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang tersambung ke kanan dan ke kiri paru-paru. Strukturnya hampir sama dengan trakea, tersusun dari tulang-tulang rawan. Hanya saja lebih sempit. Fungsinya sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar penyaring sekunder. Setelah organ bronkus, terdapat organ bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Disinilah fungsi bronkiolus mulai berjalan. Udara masuk ke bronkus, akan diteruskan ke bronkiolus, lalu menuju alveolus. Alveolus merupakan kantong udara yang menjadi tempat pengolahan udara. Alveolus terletak di percabangan bronkiolus. Disinilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama yang berada di sistem pernapasan manusia. Di dalam paru-paru juga terdapat organ-organ lainnya seperti bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Itu terdapat di paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi sebagai menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru ini juga terletak di rongga dada manusia. Sekian penjelasan saya tentang anatomi sistem pernapasan pada manusia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.